Haleluya, shalom, 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 salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan. Di kesempatan ini kembali lagi saya bersaksi karena disuruh oleh Bapak Yahweh Yesuha Masih Elohim untuk menyampaikan message ini. Amatlah berat bagi saya karena pesan ini ditujukan khusus buat para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, gembala-gembala, jemaat Tuhan di negeri ini, maupun hamba-hamba Tuhan di negeri manapun juga yang dapat mengerti bahasa ini. Walaupun message atau kesaksian yang akan saya kongsikan ini tidak menyenangkan telinga kalian, tidak menyedapkan hati Anda, namun yakinlah firman-Nya hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada suatu malam minggu lalu, saya mengalami keadaan sukar untuk tidur, tidak bisa melelapkan mata, karena terasa aliran panas di seluruh tubuh saya. Lalu saya bangun daripada tempat tidur dan mendengar lagu penyembahan. Lalu saya berdoa kepada Bapa, saya katakan, "Ya Bapa, apa yang Engkau mahu hambamu ini doakan, biarlah rohmu menuntunku untuk berdoa." Saya mulai berdoa untuk keluarga-keluargaku yang terkasih. Saya juga mendoakan buat hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani kami, yang pernah memuridkan kami, dan juga mendoakan gereja-gereja Tuhan. Nah, sewaktu berdoa itu, tiba-tiba saya merasa sangat sebak, rasa sakit di dada, dan saya juga menangis dan terus menangis semalam-malaman. Saya tidak dapat tidur apabila roh Tuhan mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena kurang ilmu pengetahuan." Itu dalam firman Tuhan di dalam Hosea. Kata Tuhan, "Aku sangat mengasihi para hamba-hambaku yang giat melayani jemaatku di negeri ini. Mereka sangat letih, ramai di antara mereka sedang sakit dan lemah. Mereka melayaniku di dalam daging, menggunakan kekuatan manusianya. Mereka gagal membawa umatku mengenal jalan lebar dan jalan sempit. Mereka bahkan tidak tahu, tidak peka, tidak mengerti saat aku menguji iman para hamba-hambaku, para umatku, dengan polosnya, dengan mudahnya mereka ditipu oleh tanda binatang itu. Di dalam membuat keputusan, mereka memilih jalan lebar, mengikuti arus dunia, tidak sanggup bayar harga. Mereka dengan gembira membawa umat-umatku menerima tanda binatang itu. Oh, kata Bapa, betapa sedihnya hatiku melihat pembinasa keji itu sudah mendiami tubuh anak-anakku. Tubuh kalian adalah bait suci tempat rohku berdiam, kata Tuhan. Para hambaku gagal membawa umatku menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu mereka tidak mengenal rohku yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kata Tuhan, mereka tidak tahu bahwa tanda binatang itu ada dalam cairan itu. Tanda binatang 666 ada dalam cairan botol itu. Ada juga yang tahu bahwa itu adalah tanda binatang, tetapi mereka menolak para saksi-saksiku, para malaikatku. Mereka mentertawakan dan memfitnah mempelaiku. Apabila aku menyuruh kalian domba-dombaku dalam kawanan domba tampil untuk bersaksi, aku melihat umat-umatku di negeri ini, kata Tuhan, pada bingung, ragu dan keliru. Mereka coba mencari tahu siapakah si F. Hamdani dan Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto itu. Mereka mencari-cari info, tetapi yang mereka temukan adalah berita-berita palsu, berita-berita fitnahan belaka. Sementara suara kebenaran dari mempelaiku di channelnya banyak yang sudah terpadam, banyak yang sudah dihapus oleh 666. Kata Tuhan, hampir semua firmanku sudah kugenapi. Daniel 12 ayat yang pertama sudah berlaku. Pemimpin besar itu, malaikat Mikael, yaitu malaikat penjaga pintu kerajaan 1000 tahun, sudah mendampingi anak-anak bangsa hidup bersama, menyamar menjadi manusia orang Papua itu.
Kata Roh Tuhan lagi, masa terus melaju, bahkan saat ini adalah 3 detik terakhir. Tetapi umat-umatku yang buta, tuli dan telanjang tidak tahu agendaku, bahwa dunia ini sudah diserahkan kepada penguasa dunia ini, yaitu Antichrist 666. Mereka lah yang mahu membuat Great Reset dalam New World Order. Tanda binatang itu si ular tua. Perhatikan tanda logonya, si ular tua. Dialah yang akan mengatur dunia, mengatur-atur kalian. Dia akan menakut-nakutkan lagi manusia sejagat dengan virus-virus dan penyakit-penyakit baru di depan. Katanya ini sudah tamat, sudah selesai ya pandemik COVID-19. Namun bersedia untuk new pandemic. Umat-umatku akan digiring masuk ke dalam pemerintahan 666. Kata Tuhan, bersedialah, bersiaplah. Meskipun pembinasa keji itu sudah menguasai tubuh kalian, akulah pemilik jiwa dan rohmu. Janganlah takut menghadapi si Dajjal itu. Janganlah takut mati martir untukku. Di saat rohku sudah kuambil dari dunia ini bersama orang kudusku. Ya, orang-orang yang bercahaya. Namun sangat sedikit yang terangkat. Di saat Anda menyadari Anda tertinggal dalam dunia ini, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jadilah pemberani-pemberani, wahai para hamba-hambaku yang tertinggal dalam kerajaan 666. Bawalah umatku bertobat kerana telah menerima tanda binatang itu yang adalah kejijikan di mataku. Bawalah umat-umatku yang besar itu mati martir bagi keselamatan jiwa dan roh kalian. Sembahlah hanya aku saja, Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Imam Mahdi yang akan mengalahkan si Dajjal itu. Anak-anakku, jangan mahu ditipu-tipu lagi, jangan mahu disesatkan lagi. Ke depan si dia mahu minta disembah. Jangan sampai kalian tertipu. Jangan sampai kalian tertipu. Tersembah binatang itu di dalam yang namanya kecanggihan teknologi. Umatku yang aku kasihi, kata Tuhan, janganlah takut terhadap apa yang akan mereka tebarkan, dan janganlah gentar melihat pembinasa-pembinasa itu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 8 ayat 13 berbunyi demikian, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, perhatikan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Mintalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tetaplah beriman, taat setia kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Seperti mana Yesus mati disalib di jalan yang penuh penderitaan. Demikianlah penutupan zaman ini. Tatkala Roh Kudus sudah pergi dari muka bumi ini, akan berlaku banyak martir. Akan berlaku banyak mati martir demi keselamatan jiwa dan rohmu. Saya sudahi kesaksian ini dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 21 ayat 10 yang mengatakan, Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu, kata firman Tuhan di dalam Hosea 14 ayat 1 dan 2. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir kerana kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya,
Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Amin.